warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Silviana Mariwahen Maran dengan NIM 2020-008-145, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dari kelas 3A4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang supply chain management pada PT Indofood, terkhusus pada produk mie instan. Sebelum saya menjelaskan tentang supply chain pada mie instan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus pada tahun 1990 oleh Bapak Sudono Salim dengan nama PT Pajang Jaya Inti Kusuma yang berdiri pada tanggal 5 Februari 1994 yang menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya ke Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah solusi total makanan dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh proses produksi, mulai dari produksi dan pengolahan makanan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak-rak para pedagang eceran. Selanjutnya di sini ada komponen supply chain management dari mie instan. Yang pertama di sini ada upstream supply chain management. Upstream supply chain management merupakan suatu proses di mana perusahaan tersebut mendapatkan pemasok dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Jadi di sini untuk membuat mie instan tersebut dibutuhkannya tepung, bumbu, serta bahan pendukung lainnya. Sehingga pemasok tepung, bumbu, bahan pendukung lainnya ini akan mengirim bahan baku tersebut ke gudang sehingga dapat diproses untuk pembuatannya. Yang kedua ada internal supply chain management. Internal supply chain management merupakan suatu proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Jadi untuk membuat mie instan ini di sini ada tahap-tahap pembuatannya yang mana termasuk dalam internal supply chain management. Di sini ada tahap mixing, yaitu pencampuran. Yang kedua ada pengepresan atau pressing. Yang ketiga ada pembentukan untayan atau sliding. Yang keempat ada pengukusan atau streaming. Yang kelima ada pemotongan dan pencetakan. Yang keenam ada penggorengan. Yang ketujuh ada pendinginan. Yang kedelapan ada pengemasan. Yang ketiga ada downstream supply chain management. Downstream supply chain management merupakan suatu proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke pelanggan oleh distributor eksternal. Jadi downstream supply chain management ini mengenai bagaimana barang tersebut atau produk mie instan ini dapat sampai ke tangan pelanggan atau para konsumen. Slide yang berikut di sini ada mata rantai pemasok. Kinerja rantai pasok merupakan suatu performansi dari tiap bagian rantai pasok yang dimulai dari pemasok hingga konsumen. Pengukuran kinerja yang baik dapat meningkatkan kinerja rantai pasok perusahaan sehingga bisa menguntungkan perusahaan
karena dapat mengefisienkan proses bisnisnya dan dapat memperbaiki masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut. Pada PT Indofood ini ada rangkaian mata rantai pemasok. Yang pertama ada supplier. Supplier ini disebut sebagai rantai pasok pertama. Supplier menerima pasokan bahan baku dari para pemasok, yaitu bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Bahan baku utama ini seperti tepung terigu, tepung tapioka, bumbu dengan komposisinya masing-masing, dan bahan baku pendukung lainnya itu seperti air dan alkali. Yang setelah menerima bahan baku dari para pemasok, supplier akan meneruskan bahan baku ini ke manufaktur untuk dilakukan proses produksi mie instan. Di manufaktur ini ada beberapa tahap, yaitu mulai dari proses penerimaan bahan baku, proses penyusunan, proses pengeluaran, dan proses produksi. Pada proses produksi ini terjadi 8 tahap, mulai dari pencampuran, pengepresan, pembentukan untayan, pengukusan, pemotongan dan pencetakan, penggorengan, pendinginan, dan terakhir pengemasan. Di mana pengemasan ini sudah selesai dilakukan, maka produk mie instan ini akan dikirimkan ke distributor, yang mana distributor ini disebut sebagai rantai pasok ketiga. Di sini proses produksi pendistribusian yang dilakukan melalui beberapa proses, yaitu proses penjualan secara langsung, yaitu dilakukan oleh distributor resmi yang bekerja sama langsung. Yang kedua itu ada penjualan tidak langsung, meliputi wilayah pemasaran pedagang. Yang ketiga melalui promosi media cetak maupun elektronik maupun media sosial. Setelah sampai ke para dan setelah itu di sini retail ini yang mana dijualkan dalam bentuk eceran. Di sini retail ini menerima atau membeli barang dari distributor dalam bentuk eceran. Setelah itu eceran ini seperti kios-kios atau pedagang-pedagang. Dan setelah itu konsumen ini akan membeli produk mie ini dari retail. Jadi retailer. Jadi penggunaan yang terakhir di sini adalah konsumen. Slide selanjutnya di sini ada aliran supply chain management. Yang pertama di sini ada pemasok bahan baku, yaitu pemasok tepung, pemasok bumbu, pemasok bahan pendukung lainnya. Jadi ketiga pemasok ini mengirimkan stok tepung, bumbu, dan pemasok bahan pendukung lainnya akan dikirimkan ke gudang sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Setelah barang tersebut dikirimkan ke gudang bahan baku, di sini terjadi beberapa 4 proses, yaitu ada proses penerimaan, proses penyusunan, dan pengeluaran dan produksi. Pada proses penerimaan ini, pada saat bahan baku memasuki gudang, bagian penerimaan akan mengontrol jumlah barang berdasarkan pesanan dan dibantu oleh Departemen Quality Control untuk mengambil sampel untuk memeriksa mutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penerimaan, dilakukan penyusunan. Setelah bahan baku diturunkan dari truk atau kontainer, bahan baku terlebih dahulu ditumpuk secara bersilang agar saling mengunci antara satu lapisan dengan lapisan lainnya, sehingga bahan baku ini tidak terkontak langsung dengan lantai dengan tinggi tumpukan maksimal. Tepung
adalah 10 saat per palet. Setelah proses penyusunan dilakukan proses pengeluaran, yaitu bahan baku yang pertama masuk ke gudang akan dikeluarkan lebih dahulu dari gudang untuk proses produksi. Setelah dilakukan proses pengeluaran akan dilakukan proses produksi. Di dalam proses produksi ini terjadi beberapa 8 tahap, yang mana ini sudah masuk ke aliran pabrik pembuatan mie instan, yaitu ada proses pencampuran mie, pengepresan, pembentukan untayan, pengukusan, pemotongan dan pencetakan, proses penggorengan, proses pendinginan, dan yang terakhir proses pengemasan atau packing. Setelah selesai dilakukan proses packing, yang mana proses packing ini proses penyatuan dan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredient lainnya dengan menggunakan etiket sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah itu akan diteruskan ke lab pengujian. Untuk melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap dikemas dan siap dipasarkan. Setelah dari lab akan dilakukan pengemasan pada mie instan, yang mana mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji di lab pengujian mie instan, yang mana mie instan tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong untuk disalurkan kepada distributor. Mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasaran. Setelah itu toko atau pengencer mie instan menerima produk mie yang dikirimkan oleh distributor lalu dijualkan kepada masyarakat umum. Setelah itu konsumen akan membeli produk mie dan mengkonsumsinya. Slide yang di sini ada keterangan dari penjelasan aliran yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian paparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, salam dan bahagia.